Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi kita, yaitu iman kepada Rasul Allah. Oke, sebelum kita lebih jauh mengenal apa itu iman kepada Rasul Allah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu iman dan Rasul. Nah, secara bahasa, iman artinya percaya, sedangkan Rasul artinya mengutus atau utusan. Selanjutnya, secara bahasa, iman kepada Rasul ialah mempercayai dalam hati dan meyakini bahwa Rasul Allah itu benar-benar ada, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Maka, oleh sebab itu, kita sebagai umat manusia harus mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan menunjukkan dengan perbuatan bahwa Rasul Allah itu benar adanya. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam Al-Quran. Berikut penggalan ayat. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, atau untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Oke, setelah mengetahui pengertiannya, iman kepada Rasul Allah, sekarang kita akan membahas mengenai sifat-sifat Rasul Allah, di mana sifat Rasul Allah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sifat wajib bagi Rasul Allah. Yang kedua, sifat mustahil bagi Rasul Allah. Yang ketiga, sifat jaiz bagi Rasul Allah. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke. Masuk kita ke sifat yang pertama, yaitu sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, siddiq, yang artinya jujur. Yang kedua, amanah, yang artinya dipercaya. Yang ketiga, tabligh, yang artinya menyampaikan. Yang keempat, fatonah, yang artinya cerdas. Jadi sifat wajib ini ialah sifat yang harus dimiliki oleh seorang rasul supaya dia disebut dengan rasul. Sifat yang kedua yaitu sifat mustahil bagi Rasul Allah. Yang pertama, kasib, artinya bohong. Yang kedua, khianah, yang artinya berkhianat. Yang ketiga, kitman, yang artinya menyembunyikan. Yang keempat, balada, yang artinya bodoh. Itu adalah sifat mustahil bagi Rasul Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul Allah. Selanjutnya, sifat jaiz. Sifat jaiz merupakan sifat yang selayaknya dimiliki oleh manusia biasa. Contohnya, sifat jaiz bagi Rasul diantaranya memiliki rasa lapar, haus, kantuk, kenyang, membutuhkan makan dan minum, memiliki keturunan, serta membutuhkan tidur. Jadi, sifat jaiz ini adalah sifat yang ada pada diri setiap Rasul yang menyamakannya dengan sifat manusia. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih pada pembahasan selanjutnya mengenai dalil tentang adanya Rasul Allah. Terdapat satu riwayat menyatakan bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Nabi ada 124.000 orang, dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315 orang. Mereka sangat banyak.
Hadis riwayat Ahmad. Nah, Rasulullah di situ menjelaskan bahwa jumlah nabi itu 124.000 orang. Dan di antara nabi itu ada rasul sebanyak 315 orang. Seperti itu. Berikut ada gambar-gambar bahwa bukti adanya Rasul Allah, di mana gambar yang pertama itu menunjukkan makam Nabi Muhammad SAW. Nah, gambar yang kedua itu adanya Ka'bah, kiblat suci umat Islam. Nah, yang ketiga terdapat Masjid Kuba atau Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, cukup sekian hasil pembahasan kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.